Shalom semua warga kerajaan, tanpa rasa sudah akhir dari bulan Juni dengan tema Faithful to the King. Pertama-tama kita tahu siapa Tuhan kita. His name is Amen. Nama Kristus Amen. Amen itu artinya loyal and trustworthy. Jadi kalau ada anak perempuan namanya Amina, ya sama, trustworthy. Nama yang bagus kan, jarang dipakai itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dia berkata, akulah saksi yang setia, the faithful witness. Dan dalam firman Tuhan, kita melihat akhir hidup daripada Rasul Paulus. Dalam 2 Timotius pasal 4, mulai ayat ke-9, dia berkata, Timotius untuk datang. He need a companion. Orang hebat pun seperti Rasul Paulus membutuhkan putra rohaninya untuk menguatkan dia. Karena dia kecewa, Demas telah mencintai dunia meninggalkan aku. Dia pergi ke Tesalonika, Kreskes pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Tapi perhatikan ini, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. What a faithful friend. What a covenant brother, blood brother yang luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, pada akhir hidup daripada Rasul Paulus, dia juga sadar. Jemputlah Markus. Pak, ia kemari, dulu dianggap tidak berguna. Sekarang dia membutuhkan Markus sebab dia lihat potensi yang ada pada Markus. Saudara yang kekasih, jika kita tidak setia, karena sifat manusia. Tuhan berkata lewat Nabi Hosea, kasihmu kepadaku seperti embun yang pagi-pagi ketika matahari sudah lenyap. Ya, karena itu Tuhan izinkan kadang-kadang kesulitan seperti yang kita alami 2 tahun ini, supaya kembali kita berseru-seru pada Tuhan. Kesesakan membawa orang berseru-seru pada Tuhan. Kemakmuran membuat orang jauh dari Tuhan. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, saya tidak tahu keadaan saudara, tapi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan tugas seperti Kreskes, seperti Galatia. Kalau Titus itu bukan meninggalkan, tapi memang ditugaskan. Tetapi companion tetap penting. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Only Luke is with me. Satu perkataan yang sangat melegakan. Mari kita berterima kasih buat Lukas-Lukas sekitar kita. Saudara, saya punya banyak teman, tapi sahabat tidak banyak. Sahabat itu tahu semua tentang kita, tetapi tetap mengasihi kita apa adanya. Hati-hati pada orang pura-pura jadi teman kita untuk cari kelemahan kita. Itu namanya roh Delilah. Delilah artinya yang melemahkan. Ya, jadi kita lihat di sini. Ada Demas-Demas dan yang lain ini. Rupanya mereka cuma palsu aja. Ya, karena itu saudaraku, kita mau belajar dari orang-orang yang setia. Yang setia sampai akhir. Di kaki pada salib. Cuma ada beberapa wanita dan Yohanes. Rasul Yohanes membuktikan dirinya sebagai sahabat yang paling setia. Karena itu saudaraku, ketika Yohanes menyebut dirinya murid yang dikasih Yesus. Dia tahu itu anugerah Tuhan. Kan semua orang dikasih oleh Yesus, tapi murid yang mengasihi Yesus. Dia sebut dirinya murid yang mengasihi Yesus, bukan dikasih, yang mengasihi. Karena itu rupanya ada satu rahasia di sini. Mau tetap setia sampai akhir, mengasihi Tuhan. Obedient to the King and faithful to the end, to our King of Kings, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari setiap daripada kita minta kesetiaan sampai akhir. Sebab Tuhan berkata, ketika aku datang, apakah mendapatkan iman di bumi? Yang dicari Tuhan apa? Yang setia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita dikenal sebagai saksi yang setia dari Tuhan Yesus. Meskipun banyak tantangan, we will reign with Him. God bless you. Amin. Selamat pagi menjelang siang Jemaat Rock. Halo semuanya, apa kabar semuanya? Luar biasa. Amin. Saya mau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Bagi Anda yang nonton online juga, selamat bergabung dengan kita. Kita mau naikkan puji-pujian seperti yang senior pastor kita katakan, dia adalah Allah yang setia. Kita juga mau belajar setia dalam hadiratnya. Mari kita naikkan pujian ini, ajarku berdiam. Ku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling
Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi semuanya. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Oh, nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu.
Luar biasa Tuhan kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan biar Dia memberikan kita kekuatan dari hari ke hari untuk menghadapi kehidupan ini. Mari saudara naikkan pujian berikut ini. Ku mau menjadi kuat. Mari tepuk tangan bersama-sama. Kita dibentuk serupa dengannya, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya, menceritakan kebesaran kuasanya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku telah dibentuk serupa dengannya, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya, menceritakan kebesaran kuasanya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Mari jemaat, naikkan pujian ini. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia, terang di dunia. Untuk Tuhan kita, haleluya. Anda dipersilakan duduk kembali. Saya hanya punya satu pengumuman aja secara cepat. Minggu depan, saudara, kita akan ada ibadah online only, saudara. Jadi ibadah kita online only seperti biasa. Jam 11 kita akan tayangkan di Facebook dan di YouTube kita. Anda bisa mengikuti dimanapun Anda berada. Kalau Anda liburan, kalau Anda berpergian, Anda bisa menyaksikan ibadah kita. Izinkan saya mengucapkan selamat pagi menjelang siang kepada setiap Anda yang menyaksikan ini secara online, beribadah secara online, dan tentu aja Anda semua yang ada di sini. Gimana kabar Anda semua? Baik-baik? Baik-baik, oke. Jadi online service only, ibadah online only minggu depan. Lalu saudara, pengumuman yang kedua, kemarin itu sempat kita semua, Anda jemaat di tempat kita sempat diundang untuk datang merayakan ulang tahun dari Ibu Fang Fang di Delaware. Cuma waktu itu beliau sedang sakit, jadi
rencananya minggu depan saudara di minggu 3 Juli karena kita nggak ada ibadah di tempat ini dan secara online jam 1 siang Anda semua juga diundang kembali untuk ke rumahnya. Mungkin kali ini occasionnya acaranya bukan birthday tapi lebih kayak ke housewarming, pemberkatan rumah dan juga doa bersama. I have the slide there, Marco, can you please show it up? So housewarming di sini ada alamatnya, nanti saya akan posting ke grup WA yang kita ada sama-sama. Dan tentu saja buat Anda yang nggak termasuk dalam grup itu, Anda boleh mendatangi saya boleh minta nomor telepon Anda, nanti saya akan masukkan ke dalam grup tersebut yang isinya hanya pengumuman gereja. Jadi sekali lagi housewarming, pemberkatan rumah, Pastor Bobby juga akan ada di sana untuk memimpin pemberkatan rumah yang akan dilakukan minggu depan di Delaware, dan nanti kita sediakan mobil big van dari gereja bagi Anda yang tidak punya tumpangan atau tidak punya kendaraan, Anda bisa mengaturnya untuk pemberangkatan ke Delaware. Jadi itu aja pengumuman hari ini, saudara. Senang sekali bertemu dengan Anda dalam ibadah kita hari ini. Saya mau mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Kita akan dedikasikan ibadah kita untuk kemuliaan dan hormat bagi Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini. Kalau hari ini kami bisa bangun, kami bisa punya nafas kehidupan di hari yang baru, kami tahu Tuhan bahwa hidup kami belum selesai. Ada maksud, ada tujuan hidup yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan setiap kami yang Engkau ingin supaya kami genapi Tuhan. Oleh sebab itu kalau kami masih ada sampai hari ini semua karena kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau hidup sedemikian rupa di mana kami selalu membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam kehidupan kami. Biar ketika orang melihat kehidupan kami, hidup kami bisa menjadi berkat, biar mereka bisa melihat kami berbeda karena ada Kristus yang hidup di dalam setiap kami. Kami dedikasikan ibadah kami hari ini Tuhan. Doa kami, ibadah kami, semua puji-pujian, kata-kata lagu-lagu yang kami nyanyikan pada hari ini, semuanya hanya untuk Engkau Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Mari kita naikkan pujian berikut ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya Tuhan kita gak ada batas dalam kuasanya. Dia dapat melakukan segala hal. Di saat kita berdoa, Dia mendengarkannya. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh iman kita, dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan kita sanggup melakukan semuanya, bahwa Dia sanggup melakukan mukjizat dalam kehidupan kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu
berdiri. Naikkan pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berserah, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Gereja Tuhan, mari kita mengambil waktu sebentar saja, berada di hadapan Tuhan, menaikkan syukur kita, sebab Tuhan baik. Kita naikkan syukur kita, sebab Tuhan setia. Kita naikkan syukur kita, sebab kasih karunia dan anugerahnya tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
We thank you Lord, we thank you Lord, we thank you Lord. Kami bersyukur. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kau baik ya Tuhan, Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Janjimu iya dan amin. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Engkau ada di setiap langkah-langkah kami ya Tuhan. Engkau ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Bahkan di lembah yang terdalam sekalipun, Engkau ada di sana bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia. Walaupun terkadang kami tidak setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Ketika kami bekerja, ketika kami di rumah, ketika kami di jalan, dimanapun kami, Engkau ada di sana Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang begitu luar biasa, yang mengasihi kami tanpa syarat. Walaupun terkadang kami sering lupa untuk mengasihi Engkau, tapi Engkau tetap mengasihi kami. Pengampunan-Mu tak terbatas dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami tidak pernah lupa akan segala kebaikan-Mu. Biar kami hidup setiap hari dalam hidup kami. Kami ingat ada Tuhan yang mengasihi kami. Ada Tuhan yang begitu mengasihi kami sehingga Engkau rela untuk memberikan putra-Mu yang tunggal untuk mati bagi kami semua. Ingatkan kami Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang dicintai. Ingatkan bahwa kami sudah diadopsi ke dalam keluarga Allah. Ingatkan Tuhan, bahwa identitas kami di hadapan Engkau bukan berdasarkan dari apa yang kami lakukan, tetapi dari siapa kami di hadapan Engkau. Sekali lagi kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berbicara kepada setiap kami pada hari ini. Kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan setiap kami bisa berbicara, bisa memampukan kami untuk mengerti, memberikan hikmat, untuk kami bisa menangkap isi hati Tuhan. Pesan-pesan Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Dan kami percaya begitu kami pulang dari tempat ini, hidup kami tidak akan pernah sama lagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami buka hati kami. Kami buka pikiran kami buka hidup kami. Kami siap menerima firman-Mu yang hidup. Firman-Mu yang berkuasa. Yang bisa mengubah kehidupan setiap kami. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Anda dipersilakan duduk kembali.
Let's pray. Dear God, we just thank you for this food and thank you for nourishment of life for our body. We thank you for this meal together. Let's pray. Dear God, we just thank you for this food and thank you for nourishment of life for our body. We thank you for this meal together as a family. In Jesus' name we pray. Amen. God, I'm praying for my family right now. We're all sick and we need your healing. God, I pray for this presentation today that may go well. Whatever the outcome is, just have it be your will. All right, God. So I know I'm not really ready for this test, but please help me not to fail it. God, thank you for good friends, for giving me the strength and the friendship that I need. Today's gonna be so hard. God, I need your strength. Lord, please help my parents stop fighting. Lord, thank you so much for my grandparents. God, give me the strength to get my family through this. God, I'm so happy. I pray that you would bless our marriage. Bapak Ibu, suatu hari di State Texas, di salah satu kota yang bernama Mount Vernon, di salah satu neighborhoodnya di daerah kota itu, ada sebuah gereja yang terletak di satu ujung jalan. Lalu di ujung jalan yang lain ada sebuah bar, saudara, tempat orang minum-minum. Menurut pengamatan dari orang-orang gereja, menurut opini mereka, keberadaan bar tersebut itu sangat tidak memberkati komunitas. Ada banyak orang yang terjatuh dalam godaan, ada banyak orang yang terikat dengan minuman-minuman alkohol, ada banyak pernikahan yang hancur. Sekali lagi menurut pengamatan gereja, itu dikarenakan oleh keberadaan bar yang ada di sana. Lalu gereja ini memutuskan untuk melakukan doa atau mengumumkan kepada jemaatnya bahwa yuk kita doa sama-sama. Setiap hari kita masukkan dalam pokok doa kita supaya Tuhan bertindak. Supaya Tuhan melakukan sesuatu atas keberadaan bar yang ada di ujung jalan sana. Lalu setelah mereka berdoa beberapa saat, beberapa minggu dan sebagainya, suatu hari ada hujan besar, saudara. Dan ada petir yang menyambar gedung tersebut, gedung bar tersebut. Dan akhirnya gedung itu terbakar habis. Lalu mulailah tersebar cerita ini di komunitas. Orang-orang mulai berbisik dan mulai menyebarkan cerita. Kamu dengar gak apa yang dilakukan oleh orang-orang di gereja sana? Mereka berdoa, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa mereka. Lalu tidak lama kemudian setelah berita itu tersebar, sampailah berita itu ke telinga dari si pemilik bar tersebut, saudara. Begitu pemilik bar tersebut mendengar tentang apa yang terjadi, maksudnya ada orang yang mendoakan supaya Tuhan melakukan sesuatu terhadap bar yang dimilikinya, lalu dituntutlah gereja itu. Dibawa ke pengadilan, saudara. Akhirnya tanggal pengadilan sudah ditentukan, kedua belah pihak ini show up, muncul di pengadilan dan berdiri di hadapan hakim. Dan masing-masing pihak mencoba untuk memberikan pembelaan mereka. Si pemilik dari bar tersebut yang gak begitu percaya Tuhan, dia berkata gini, Pak Hakim, pemimpin-pemimpin di gereja itu dan jemaat di gereja itu, mereka berdoa supaya Tuhan melakukan sesuatu terhadap bar yang saya miliki, dan seperti yang Pak Hakim tahu, akhirnya Tuhan mendengar doa mereka, dan Tuhan menjawab doa mereka. Lalu si pemimpin dari gereja ini juga membela dirinya. Dia bilang gini, Pak Hakim, ya namanya juga kita kan gereja. Ya kan, kita mesti ngapain lagi selain berdoa? Ya kita berdoa Pak Hakim, tapi kita enggak menyangka kalau Tuhan itu mendengar dan menjawab doa kita. Lalu begitu Pak Hakim mendengar respon dari kedua belah pihak ini, dia bilang gini, loh saya kok jadi bingung ya, kata Pak Hakim. Karena di hadapan saya ada seorang pemilik bar yang gak percaya Tuhan, tapi dia percaya Tuhan itu masih mendengar dan menjawab doa. Sedangkan di hadapan saya juga ada seorang pemimpin gereja yang berkata, ya emang kita berdoa ya, kita mau ngapain lagi selain berdoa, dan kita gak berharap Tuhan itu menjawab doa kita. Jadi ada pemilik bar yang percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa, tapi ada pemimpin gereja yang gak percaya Tuhan itu mendengar dan menjawab doa mereka. Nah hari ini kita akan berbicara mengenai topik berdoa, saudara. Kalau kita boleh jujur, berdoa, konsep dari berdoa itu ya kita nggak jelas-jelas banget.
Ya kan saudara, kalau Anda suka dengan judul khotbah, hari ini saya beri judul khotbah, Why Pray? Kenapa kita berdoa? Kenapa berdoa saudara? Kalau Anda ditanya kenapa kita berdoa? Atau mungkin jawaban kita mirip dengan si pemimpin gereja tersebut. Ya kita berdoa ya karena memang keharusan kita berdoa. Seharusnya kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang religious untuk berdoa. Kenapa kita berdoa? Jawabannya ya mungkin karena itu ritual kita sebagai orang yang punya agama untuk berdoa. Kenapa kita berdoa? Mungkin ada dari kita yang bilang bahwa ya kalau saya nggak berdoa saya takut Tuhan marah. Kalau ada orang-orang yang ditanya kenapa kita berdoa, mungkin kalau kita boleh jujur nih, kita bilang gini ya, karena saya pingin sesuatu. Tuhan kasih saya tempat parkir yang bagus dong. Tuhan kasih saya rumah yang bagus dong. Tuhan kasih saya kerjaan yang bosnya baik. Tuhan kasih saya untuk naik gaji dong. Ya kan? Karena kita meminta sesuatu, itu alasan kita berdoa, saudara. Kenapa kita berdoa? Atau boleh saya ubah sedikit pertanyaannya, kenapa kita nggak berdoa? Why don't we pray? Ya kan? Kalau kita boleh jujur, mungkin ada banyak dari kita yang berniat juga pingin berdoa, tapi kita juga nggak tahu gimana ya cara berdoa ya. Kita nggak ngerti konsep berdoa itu apa sih? Berdoa itu apa sih? Untung-untungan ya? Ya kadang-kadang manjur doanya, kadang-kadang enggak. Ya kan kadang-kadang Tuhan dengar, kadang-kadang enggak. Ya kan? Kadang-kadang saya dapat apa yang saya minta, kadang-kadang saya nggak dapat. Mungkin ada dari kita yang berkata gitu, alasan kita nggak berdoa karena kita nggak mengerti konsep berdoa. Atau mungkin alasan yang paling populer kenapa kita nggak berdoa, Anda sering pakai alasan itu, saya suka pakai alasan itu. Ada yang tahu apa? Apa? Kita ini sibuk, saudara. Kita nggak punya waktu. Pernah nggak Anda pakai alasan itu? Ya kan? Nah mungkin kalau Anda yang pakai ya udahlah maklum lah. Anda kan orang-orang penting, Anda punya banyak urusan yang penting, Anda selalu sibuk, ya kan? Tapi kalau saya yang pakai alasan itu, Anda akan pikir, Rosid kerjaan kamu ngapain? Kamu kan kerja juga sehari seminggu, di hari Minggu doang. Bukankah kita gaji kamu supaya kamu berdoa? Ya kan? Nah, saudara, sibuk adalah alasan yang paling populer kenapa kita nggak berdoa. Tapi anehnya, setiap kali kita ketemu orang, semua orang juga sibuk. Bener ya saudara ya? Nggak ada orang yang nggak sibuk zaman sekarang. Jadi topik tentang berdoa memang nggak jelas-jelas banget. Doa itu apa sih? Emangnya ada cara yang benar untuk kita berdoa? Kalau ada cara yang benar, berarti ada cara yang salah dong. Loh kok doa bisa salah? Doa itu kan cuma komunikasi dan ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Kok bisa salah? Nah karena pertanyaan-pertanyaan inilah saya pikir hari ini adalah hari yang baik. Supaya kita belajar tentang topik ini, konsep doa. Anda siap belajar saudara? Kita belajar sama-sama ya hari ini ya. Suatu hari, setelah Yesus berdoa, saudara, muridnya mendatangi Yesus. Saya bacakan ceritanya, saudara. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, waktu dia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepada Yesus, kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Lord, teach us how to pray. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Anda pernah mikir gak saudara, kalau permintaan dari murid-muridnya ini, atau salah satu dari murid Yesus ini adalah permintaan yang sangat luar biasa, permintaan yang sangat unik menurut saya saudara. Saya kasih contoh kepada Anda ya. Anda mungkin kenal dari beberapa orang yang ada di sekeliling Anda kiri kanan. Contoh saudara, kalau saya mendatangi Markus, Anda tahu dia bekerja sebagai supir truk saudara. Nggak mungkin dong saya mendatangi Markus dan berkata, Markus ajarin saya main sepatu roda dong. Kan bukan keahliannya dia saudara. Ya saya nggak tahu apakah dia bisa atau enggak saudara. Tapi kita tahu Markus itu keahliannya dikenal sebagai orang yang jago nyupir mobil besar. Tentu aja saya mendatangi dia dan minta untuk diajarin seperti itu. Kalau saya minta untuk Andrew, kita tahu dia adalah sushi chef yang sudah bertahun-tahun, sudah sangat pengalaman. Ya kan, saya nggak mungkin datengin dia minta ajarin naik sepeda atau apa saudara. Kalau mama saya saudara, dia sudah ada dalam bisnis, sudah gunting rambut selama 40 tahun lebih. Ya kan, saya mendatangi justru minta diatur. Nah, Anda pikir sebentar lah, Yesus saudara.
Selama dia ada di muka bumi ini, dia melakukan banyak hal yang luar biasa. Anda setuju ya? Dia menyembuhkan orang sakit, ya kan? Orang buta disembuhkan jadi bisa melihat. Orang lumpuh disembuhkan dia bisa jalan lagi. Apalagi yang Yesus lakukan, saudara? Dia rubah air menjadi anggur. Dia kasih makan ribuan orang hanya dengan beberapa roti dan beberapa ikan. Suatu hari ada badai yang besar. Yesus perintahkan untuk diam, badai itu diam, saudara. Yesus juga pernah berjalan di atas air. Nah, coba deh Anda pikir, saudara. Murid-muridnya datengin Yesus dan minta diajarin untuk berdoa, saudara. Bukan minta ajarin untuk rubah air jadi anggur, jalan di atas air, saudara. Jangan-jangan waktu murid-muridnya lihat Yesus berdoa, wah ada sesuatu yang sangat menarik gitu loh. Ada sesuatu yang begitu luar biasa, ada sesuatu yang memukau mereka gitu. Ada sesuatu yang buat mereka bilang, aduh saya mau dong yang seperti itu. Saya mau dong bisa untuk melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Ajarin dong saya berdoa. Wow, saudara. Alasan lainnya yang nanti kita akan masuk ke dalam pokok pembicaraan kita, saudara. Coba Anda pikirkan sebentar, murid-muridnya Yesus ini adalah orang-orang Yahudi, saudara. Ya kan, orang-orang Yahudi. Nah, di kebudayaan orang-orang Yahudi, di umur 6 tahun biasanya mereka udah masuk sekolah apa namanya, saya nggak tahu apa di kebudayaan orang Yahudi. Tapi pada waktu dia menginjak 10 tahun, anak-anak orang Yahudi itu rata-rata sudah hafal kitab Torah. Anda tahu gak kitab Torah itu apa? Kalau Anda nggak tahu kitab Torah, Alkitab Anda 5 kitab pertama itu kitab Torah, saudara. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Umur 10 tahun anak-anak orang Yahudi sudah hafal 5 kitab itu, saudara. Jadi besar di dalam keluarga yang religius, yang fokus dengan agama, itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Dan untuk anak-anak orang Yahudi ini dan murid-murid Yesus yang orang Yahudi ini mendatangi Yesus dan bilang, ajarin dong kita berdoa. Itu sesuatu yang luar biasa, bukan saudara? Mungkin waktu dia perhatikan Yesus berdoa, mereka pikir, kok cara Yesus berdoa kok beda ya dengan cara waktu kita diajarin berdoa ya? Mungkin waktu dia perhatikan Yesus berdoa, dia bilang gini, kalau kita lihat Yesus berdoa kok rasanya begitu bebas, begitu personal, begitu dekat, begitu intim. Mungkin mereka pikir kok beda dengan cara kita berdoa ya. Kalau cara kita berdoa tuh lebih kayak ritual, mengucapkan doa-doa yang sama setiap hari. Pergi ke tempat yang sama, seperti kayak kewajiban. Tapi ketika kita melihat Yesus berdoa, kok beda, makanya murid-murid ini bilang, Yesus ajarin kita berdoa dong. Wow, saudara. Lalu Yesus meresponi permintaan mereka dengan berkata seperti ini, karena itu berdoalah demikian. Nih cara kita berdoa, kata Yesus. Anda boleh bantu saya gak untuk membaca, untuk kita baca sama-sama, kita baca doa ini bersama-sama, saudara. Anda bantu saya ya. 1, kelihatan gak ya? Kelihatan ya? 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah, datanglah, jadilah di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Ini yang dikenal sebagai doa Bapa kami. Mungkin Anda sering dengar, mungkin kalau Anda besar di gereja, Anda sering mengucapkannya. Nah, saya pikir waktu Yesus diminta untuk mengajarkan doa, Yesus menaikkan doa ini, saudara.
Nah, saya pikir hari ini adalah hari yang baik untuk kita membedah atau mengupas doa ini bersama-sama. Tapi saya mau ingatkan sama Anda hari ini. Doa ini bukan soal Anda hafalin kata demi kata demi kata, saudara. Nggak ada salahnya untuk menghafalkan doa ini, nggak ada salahnya tentu saja, saudara. Tapi doa ini tidak bermaksud seperti apa sih saudara, seperti mantra atau seperti apa sih yang kita doakan kata demi kata, nggak boleh salah saudara. Dan itu pasti akan manjur dan sebagainya. Bukan maksud Yesus untuk mengatakan ini harus dihafalkan. Tapi sekali lagi nggak salah kalau Anda menghafalkannya. Tapi inti dari Yesus memberikan contoh akan doa ini, supaya murid-muridnya mengerti, oh ini loh ada contoh, ada model yang kamu bisa tiru, ada bagian-bagian dalam doa yang kamu perlu tahu. Jadi sekali lagi bukan soal dihafal, melainkan untuk dimengerti, saudara. Nah, kita akan lihat ya sama-sama ya. Karena itu berdoalah demikian, Yesus bilang, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Yesus bilang gini, waktu kamu mengawali doa kamu, jangan terburu-buru untuk Tuhan kasih saya ini dong, Tuhan saya minta ini dong, Tuhan berkati saya dong, Tuhan tolong saya dong, Tuhan perbaiki masalah yang saya hadapi dong. Jangan terburu-buru untuk masuk ke sana. Karena Bapa kita yang di surga sudah tahu semua yang Anda butuhkan. Melainkan yang Yesus ajarkan adalah ini. Cobalah kita mulai dengan ini. Bapa kami yang ada di surga. Anda sadar gak? Tuhan ini sedang mengundang kita semua untuk memanggil dia Bapa, saudara. Bahasa Aramaiknya adalah Abba. Bapak di sini artinya bukan sesuatu yang formal. Kalau Anda ketemu pejabat, Anda ketemu presiden, Anda ketemu atasan, Anda bilang selamat siang Pak. Bukan seperti itu. Tapi ini lebih kayak Bapak, Papa. Atau Anda sebagian manggil Papa Anda Papi. Atau anak-anak saya manggil saya Daddy, saudara. Panggilan yang begitu intim, begitu dekat, saudara. Bapak Ibu, salah satu suara-suara yang jadi favorit saya untuk saya dengar di dalam rumah saya adalah suara-suara ini. Anak-anak, Daddy, 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 look, Daddy lihat, saudara. Ya kan? Kita kangen ya saudara, anak-anak kita masih kecil ya, kita sering dengar gitu, tiba-tiba dia udah gede. Kadang-kadang kita nggak tahu kapan dia masuk, kapan dia keluar, kita nggak pernah dengar gitu saudara. Ya. Setiap kali anak-anak saya memanggil Daddy, 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 saya selalu menoleh saudara, walaupun cuma 3 detik, 5 detik saudara. Apalagi Nolan lagi dalam masa-masanya di mana saya harus menoleh. Kadang-kadang dia lompat dari kursi, kadang-kadang dia lompat dari tangga. Jadi saya harus lihat dia ini ngapain nih saudara kalau dia manggil saya saudara. Ya. Nah, waktu anak-anak manggil gitu, kalau misalnya saya lagi sibuk, saya bilang kasih saya 5 menit, kasih saya 10 menit, kasih saya 30 menit, 1 jam. Nanti saya akan ke sana. Biasanya saya gitu saudara. Tapi anak-anak ini sudah mulai besar, kadang-kadang dia lihat saya lagi kerja, lagi apa. Dia suka bilang gini, oh Daddy saya gak mau interupsi kamu, saya gak mau mengganggu kamu. Tapi Anda boleh tanya sama Nana, saya selalu bilang gini sama anak-anak, kamu boleh interupsi saya kapan aja. Kamu gak pernah mengganggu saya. Ya sekali lagi, kalau misalnya saya benar-benar lagi sibuk, saya bilang kasih saya waktu 30 menit atau 15 menit. And I'll be there, saya bilang gitu, saudara. Nah, saya hanya berpikir seperti ini, saudara. Saya hanya membayangkan ketika Anda dan saya berdoa, Bapa kita yang di surga nggak pernah bilang, sorry nih, Rosid lagi sibuk saya, ya kan? Doa selalu menarik perhatian Bapa kita di surga, saudara. Makanya Yesus bilang, awali dengan Bapa kami di surga, namamu kudus. Dikuduskanlah namamu, kudus itu artinya terpisah, saudara. Artinya nama Tuhan itu berbeda dari nama yang lain. Nama di atas segala nama, namanya besar, saudara. Dengan kata lain, Yesus ini lagi ajarin murid-muridnya. Waktu kita berdoa, kita sadar gak sih kita ini lagi ngomong sama siapa? Ini loh, kita ini kalau lagi doa, lagi ngomong sama Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita ini kalau lagi doa, kita lagi ngomong sama Tuhan yang memegang kendali segala sesuatu yang terjadi di surga dan di bumi.
Tuhan yang kekal, yang memegang kendali atas masa lalu, masa sekarang, masa depan, dan kekekalan, saudara. Itulah Tuhan yang kita sedang lagi ngomong. Dan yang luar biasanya Tuhan yang begitu besar ini bilang sama kita, panggil aja aku Daddy, panggil aja aku Papa, panggil aja aku Abba. Wow, saudara. Begitu Anda dan saya berlutut dan berdoa, atau Anda nggak perlu berlutut karena kita dalam kekristenan mempunyai kebebasan yang begitu luar biasa. Kita bisa berdoa di mana aja, tetapi begitu Anda berdoa, Anda sedang komunikasi langsung dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Artinya Anda nggak butuh perantara, saudara. Anda nggak butuh calo, saudara. Anda nggak butuh middleman. Anda nggak butuh nabi. Anda nggak butuh orang seperti saya pendeta. Rosid, kamu kan pendeta. Sampein dong, saya lagi butuh ini nih dari Tuhan. Tuhan kan pasti dengar kamu lebih daripada dengar saya. Kamu dong sampein dong. Bapa kami yang ada di surga. Anda punya akses langsung. Anda masih bersama saya sampai sini, saudara? Ya. Sesuatu yang luar biasa. Tuhan bilang gini, kalau kita nggak terburu-buru di fase ini, kita nikmati, kita berdiam diri. Di fase di mana kita sadar kita lagi ngobrol sama Bapa kita di surga, saudara. Semakin kita nggak akan khawatir dengan permasalahan-permasalahan kita. Karena kita tahu nih, wow, Tuhan yang besar, Tuhan itu adalah Bapakku. Sehingga permasalahan-permasalahan kita nggak jadi terlalu banyak pusingin, saudara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berikutnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau Anda mau tahu maksud utama, tujuan utama, inti dari doa, inilah inti dari doa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, saudara. Poin utama dari kita berdoa adalah kita tiba pada sebuah kesadaran mengenai maksud dari kehidupan kita. Tujuan dari kehidupan kita apa sih? Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Itulah tujuan utama doa, saudara. Tiba pada sebuah kesadaran mengenai maksud dari hidup ini. Maksud dari kehidupan kita itu apa, saudara? Tujuan dari kehidupan kita itu apa? Apakah tentang apa yang kita mau, apa yang kita capai? Apakah maksud kehidupan kita ini adalah tentang rencana yang saya buat, apa yang saya mau kejar? Apakah hidup ini tentang membangun kerajaan saya, memperlebar kerajaan saya, membangun kesuksesan saya? Apakah itu tujuan hidup? Atau tujuan hidup kita adalah mengenai agendanya Tuhan di atas agendanya kita? Kehendaknya Tuhan di atas kehendaknya kita. Rencananya Tuhan di atas rencana kita. Membangun kerajaannya Tuhan bukan membangun kerajaan kita, saudara. Salah satu ayat Alkitab yang selalu membantu saya untuk mempunyai perspektif yang benar tentang kehidupan ini, terutama dalam saya merencanakan masa depan, ini ada di Yakobus 4 ayat 13-16, saudara. Anda perhatikan. Dikatakan seperti ini, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, lalu di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya yang harus kamu katakan, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah, saudara. Ini mengingatkan kita, saudara, terkadang ketika kita merencanakan, wah nanti 5 tahun lagi saya rencananya mau begini. Oh nanti 10 tahun lagi saya rencananya mau begini, saudara. Terkadang dalam perencanaan kita lupa untuk untuk involve, untuk mengajak Tuhan masuk dalam perencanaan kita. Kita merencanakan sesuatu tuh seakan-akan besok itu kita pasti masih ada.
Yang seharusnya kita katakan, kata Yakobus adalah gini, Tuhan kalau engkau menghendakinya. Kalau ini memang kehendaknya Tuhan, 5 tahun lagi saya mau begini. Kalau ini memang kehendaknya Tuhan, minggu depan ini saya rencananya mau begini, saudara. Itu yang seharusnya kita katakan, kata Yakobus, saudara. Nah, ini bukan berarti setiap kali Anda setiap kalimat Anda harus bilang, oh kalau kehendak Tuhan, oh kalau kehendak Tuhan. Bukan soal itu, saudara. Bukan nanti kalau Anda pulang kerja, Anda bilang sama teman Anda, oh ya sampai besok ya, kalau kehendak Tuhan kita ketemu lagi besok. Enggak harus gitu juga, saudara. Ya kan? Ini lebih kayak ke sikap hati kita, saudara. Kita menyadari nih bahwa hidup kita ini singkat. Besok itu nggak dijanjikan, saudara. Nggak ada yang menjanjikan Anda masih ada besok. Tapi di dalam kesingkatan hidup kita, di dalam pendeknya hidup kita, di saat bersamaan hidup kita ini bukan hanya kebetulan, saudara. Kita ada karena Tuhan kasih tujuan hidup. Kenapa kita ada di muka bumi ini? Kita ada karena di dalam setiap kita ada rencana dan kehendak Tuhan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita supaya kita genapi, saudara. Kalau udah selesai, ya Tuhan akan panggil pulang. Tapi kalau kita masih hidup hari ini, artinya Tuhan masih punya tujuan dan rencana yang mau kita genapi dalam kehidupan kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, saudara. Ada banyak dari kita yang gak pernah menemukan tujuan hidup dari Tuhan. Kenapa? Karena kita sibuk. Karena kita sibuk mengejar kehendak kita, karena kita fokusnya membangun kesuksesan kita, karena kita fokusnya memperlebar kerajaan kita fokusnya mengejar apa yang kita mau, saudara. Makanya kita gak pernah ketemu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita sadar kita lagi bicara sama siapa, lalu kita sadar hidup ini adalah tentang menyerahkan kehendak kita dan melakukan kehendaknya Tuhan. Jadilah kehendakmu Tuhan. Jadi tujuan utama doa bukannya memaksa Tuhan supaya memberikan apa yang kita mau, saudara. Mengabulkan permintaan kita. Melainkan kita sadar siapa Tuhan. Kita sadar akan tujuan hidup kita ini. Akhirnya kita bilang gini, Tuhan, apa yang Engkau mau, itulah yang aku mau. Tuhan, apa yang kamu rencanakan, itulah yang akan jadi rencanaku. Lalu masuklah kita ke dalam bagian doa di mana kita minta, saudara. Ini bagian favorit Anda, ini bagian favorit saya. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Artinya Tuhan, saya minta dong Engkau memenuhi kebutuhan aku. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya Tuhan, kami minta dong pengampunanmu. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan, kami minta dong perlindunganmu, saudara. Ini adalah bagian di mana kita minta. Yesus bilang enggak salah kita minta. Justru kamu boleh minta, saudara. Enggak salah kok. Asalkan kita mengerti bahwa ketika kita meminta-minta itu hanyalah sebagian dari doa. Itu bukan inti utama dari doa, saudara. Kalau seumur hidup kita berdoa dan isi doa kita cuma minta Tuhan kasih saya, berikan saya, kabulkan ini, berkati ini, kita sudah kehilangan arti dan tujuan dari berdoa. Tapi kalau Anda tanya sama saya mau mengakui di hadapan Anda bahwa saya juga enggak 100% mengerti tentang doa, saudara. Ya kan? Karena Yesus sendiri bilang, terus meminta, terus mengetuk, minta apa saja katanya. Ya kan? Tekun dalam berdoa, tekun dalam meminta, tekun dalam mengetuk, saudara.
Nah, kalau Yesus yang suruh kita minta, artinya kita boleh meminta apa saja. Kalau Yesus yang menyuruh kita untuk terus mengetuk, terus meminta, artinya kita boleh bertekun dalam doa. Datang kepada Tuhan dengan permintaan kita, saudara. Minta apa saja, Yesus bilang. Setiap hari saya antar anak perempuan saya Melody ke sekolah. Saya antar berdua dengan temannya, saudara. Jadi total ada kita berempat, saya, Melody, dan 2 temannya. Setiap pagi, saudara. Nggak terasa sudah berjalan setahun. Salah satu kebiasaan kita, saya setiap pagi di mobil dalam perjalanan ke sekolah, saya buka Bible Apps saya. Ya kan, di Bible Apps ini, di YouVersion Bible Apps yang saya punya, ada kayak ayat harian, saudara. Ya kan, jadi kita baca bergiliran. Senin saya, Selasa Melody, Rabu temennya, terus Kamis temennya lagi. Terus kita bergiliran, saudara. Nah, siapa yang dapat giliran baca ayat Alkitab, dia juga yang dapat giliran berdoa. Saya mau bilang sama Anda, kalau Anda pingin tahu isi doa yang murni, saudara. Kalau Anda pingin dengar isi doa yang murni, dengerin deh anak-anak berdoa, saudara. Wah. Permintaannya kayaknya sangat lugu, sangat pure, saudara. Isi doa mereka itu seperti gini, Tuhan, orang-orang diingetin dong biar jangan nyampah. Ya kan, biar bumi kita ini jadi sehat, dia bilang gitu. Tuhan, ingetin dong orang-orang. Oh enggak, dia bilang gini, Tuhan, biarin dong pohon-pohon tumbuh. Biar udara di sekeliling kita jadi lebih baik. Yesus bilang minta apa saja. Minta apa saja, saudara. Jangan berhenti meminta, jangan berhenti mengetuk. Enggak ada doa yang terlalu kecil untuk Tuhan. Enggak ada doa yang terlalu besar untuk Tuhan. Enggak ada doa yang Tuhan bilang, aduh gini-ginian sih enggak penting. Enggak ada, saudara. Makanya sekali lagi saya mau berdiri di hadapan Anda, saya nggak mau berkata, oh saya mengerti benar 100% tentang konsep berdoa. Enggak. Ketekunan berdoa, Tuhan terkadang bertindak dengan permintaan kita. Tuhan terkadang tidak bergerak, at least itu menurut pendapat kita, saudara. Tapi yang kita tahu, Tuhan pasti selalu melakukan sesuatu ketika kita berdoa. Tapi inti dari semuanya, saya bersyukur, saya menyembah Tuhan yang tidak saya mengerti dengan pikiran manusia saya, saudara. Saya menyembah Tuhan yang pengertiannya, rencananya terlalu besar, terlalu dalam untuk dipikirkan dengan pikiran manusia yang sangat terbatas. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Akhirnya gini saudara, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita awali dengan Tuhan, Bapa kami yang ada di surga. Kita akhiri dengan Tuhan, engkaulah empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bukankah itu hidup kita, Bapak, Ibu, dan Saudara semua? Hidup kita diawali dengan Tuhan dan akan berakhir bersama dengan Tuhan, Saudara. Alkitab berkata dia adalah Alfa dan dia juga adalah Omega. Dia yang terawal dan dia juga yang terakhir, saudara. Ini mengingatkan kita bahwa hidup itu bukanlah tentang kita, saudara. Kita bukanlah pusat kehidupan ini. Kita bukanlah pusat dunia ini. Kita bukanlah pusat alam semesta ini, saudara. Kalau kita buat kehidupan ini tentang diri kita, maka kita nggak akan pernah mengerti tujuan dari hidup ini. If we make this life all about us, life will never make sense. Kalau kita membuat hidup ini adalah tentang kita, maka kita nggak akan bisa mengerti mengenai kehidupan ini. Kehidupan ini nggak akan bisa dimengerti, saudara.
Hari ini saya berdoa, Anda punya gambaran yang lebih jelas tentang apa itu berdoa, saudara, dari sebelumnya. Saya, mungkin Ella boleh bantu main keyboard, Ella ya. Saya ingin tutup dengan ini, saudara. Anda pernah merenungkan gak sih bahwa kebebasan kita sebagai orang Kristen, terutama dalam berdoa itu sangat luar biasa loh, saudara. Ya kan? Apalagi kita ini orang-orang Indonesia yang waktu kita di Indonesia kita sangat sering melihat kepercayaan lain, bagaimana mereka berdoa. Kita terekspos dengan budaya-budaya dan agama-agama yang lain, saudara. Makanya saya bilang kebebasan kita dalam berdoa sebagai orang Kristen itu sangat luar biasa loh, saudara. Anda dan saya nggak butuh berdoa pada jam-jam tertentu. Anda dan saya nggak perlu berdoa di tempat-tempat khusus. Ya, Anda pernah mikir gitu gak, saudara? Ya, Anda boleh doa kapan saja, Anda boleh doa di mana saja. Bahkan saya menganjurkan supaya Anda membiasakan diri untuk berdoa sepanjang hari, saudara. Waktu saya baru-baru jadi orang Kristen, salah satu hal yang diajarkan yang begitu membantu saya adalah saya diajarkan seperti ini, biasakan bercakap-cakap dengan Tuhan sepanjang hari. Waktu kita beraktivitas, waktu kita bekerja, waktu kita di rumah, waktu kita liburan, sambil kita nyupir, bercakap-cakap dengan Tuhan sepanjang hari, saudara. Punyailah hubungan yang seperti itu dengan Tuhan. Maka beruntung banget kita punya kebebasan yang begitu luar biasa. Doa kapan saja, doa di mana saja. Anda gak perlu pakai baju-baju tertentu untuk berdoa. Anda gak perlu punya aksesoris-aksesoris tertentu untuk berdoa. Anda gak perlu menghafalkan kata-kata tertentu untuk berdoa. Bukankah Anda bersyukur akan kebebasan ini, saudara? Sekali lagi saya ulang, Anda gak perlu perantara untuk berdoa. Anda gak perlu orang-orang seperti saya untuk menyampaikan doa Anda kepada Tuhan, saudara. Bukankah itu luar biasa? Bukankah ini konsep doa yang begitu luar biasa, yang begitu personal, yang begitu dekat, yang begitu intim? Bukankah ini menggambarkan hubungan kita yang dekat dan intim dengan Tuhan ketika kita berkomunikasi dalam doa, saudara? Pantesan aja murid-muridnya Yesus sampai bilang sama Yesus, ajarin dong saya berdoa. Ajarin dong kita berdoa seperti engkau berdoa, Yesus. Saya ingin membacakan ini, saudara, sebagai penutup. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Dan permohonan dengan ucapan syukur, saudara. Kalau Anda biasakan seperti itu, ini hasilnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di tengah-tengah dunia yang gak menentu, di tengah-tengah dunia yang kacau, penyakit, krisis ekonomi, perang, saudara. Bukankah damai sejahtera jadi sesuatu yang sangat bernilai banget? Di generasi di mana orang-orang banyak mengalami depresi, anxiety, kegelisahan, kekhawatiran. Bahkan generasi ini mengalami depresi lebih dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya di sepanjang sejarah dunia, saudara. Damai sejahtera menjadi sesuatu yang sangat mahal, yang sangat bernilai, dan tidak bisa dibeli, saudara. Ada banyak orang yang punya banyak uang, tapi gak bisa beli damai sejahtera. Firman Tuhan berkata bahwa jangan khawatir tentang apapun juga. Berdoalah senantiasa, hasilnya apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Anda mau punya damai sejahtera yang seperti itu, saudara? Yang mau katakan? Amin.
Boleh saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dengan sesuatu yang berbeda. Saya ingin kita mengucapkan kembali doa yang tadi kita baca sama-sama. Boleh Anda bantu saya dengan menaikkan doa ini secara dengan suara yang keras dan jelas dan jangan terburu-buru, saudara. Kita naikkan doa ini bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari ini kami belajar tentang konsep berdoa. Kami sungguh bersyukur kami punya akses langsung kepada Tuhan kami. Kami tidak butuh perantara untuk menyampaikan doa kami. Kami bersyukur kami diajarkan untuk berdoa dengan cara yang lebih personal, dengan cara yang lebih dekat, dengan cara yang lebih intim. Kami bersyukur Tuhan. Kami mempunyai begitu banyak kebebasan dalam kami berdoa. Tuhan, ajar kami untuk selalu mempunyai kehidupan doa yang intim, yang dekat kepada Engkau, yang tidak ditentukan oleh waktu dan tempat. Kami bisa berdoa sepanjang hari dalam kehidupan kami. Ubah Tuhan konsep-konsep berdoa kami. Ubah Tuhan pandangan-pandangan kami yang lama tentang berdoa. Kami rindu Tuhan, ingin mempunyai hubungan yang terus-menerus terjadi sepanjang hari dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pencipta langit dan bumi mengizinkan kami untuk memanggil Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Jemaat di tempat ini boleh mengangkat tangan Anda, terimalah berkat yang terbaik. Berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biar sukacita, damai sejahtera, kasih karunia dan anugerah Tuhan, kebaikan dan segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan turun atas kehidupanmu dan mengikuti kehidupanmu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami terima janji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan yang terbaik, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Terima kasih sudah beribadah bersama dengan kita. Jangan lupa minggu depan online only. God bless you all. Those of you watching online, God bless you all. See you next week online. Bye.